Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Pada hari Minggu Paskah ke-7, 17 Mei 2026, sekaligus Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pernah gelisah. Rasa gelisah diungkapkan secara berbeda-beda oleh setiap orang, tapi biasanya mudah ditebak. Kalau seseorang gelisah, kita bisa melihat dari gesturnya, dari sesuatu yang tidak biasa kita lihat pada dirinya. Entah itu gerak-geriknya, entah itu kata-katanya, dan sebagainya. Ada yang tidak pernah tenang bekerja sendiri, sehingga dalam 1 jam bekerja, dia berkali-kali keluar masuk ruangan. Ada yang sulit menerima kekurangannya sendiri, sehingga segala sesuatu dan juga sikap orang lain selalu saja dikomentarinya. Ada yang setiap kali berpapasan dengan orang-orang yang tidak disukainya, tiba-tiba bersiul-siul, atau pura-pura menyanyi melihat ke tempat yang lain. Mengapa orang bisa bersikap demikian? Sebetulnya tidaklah jelas. Ungkapan-ungkapan yang tidak disadari seperti itu, sekali lagi, mudah ditebak. Ada sesuatu dari dalam diri seseorang yang menggelisahkan, yang membuatnya tidak tenang, dan ungkapannya keluar hampir selalu menimpa orang lain yang tidak tahu persoalannya. Kegelisahan, saudari-saudara, memang seharusnya dipahami dan diatasi sendiri, bukan diungkapkan kepada orang lain. Saudari-saudara umat beriman terkasih, seharusnya kegelisahan juga tidak mengganggu kehidupan orang-orang yang beriman sungguh. Iman adalah sesuatu dari dalam diri kita yang mengusir kegalauan, yang mengusir kegelisahan. Jika kecemasan terlalu sering dialami seseorang atau sekelompok orang atau
Sebuah keluarga, reaksi keluar hampir pasti akan mengganggu sekitarnya. Berbagai ujaran-ujaran negatif dan kekerasan di masyarakat kita, misalnya, itu adalah reaksi yang berasal dari orang-orang atau kelompok yang dalam tanda kutip bermasalah dalam dirinya sendiri. Ungkapan-ungkapan kita dalam kehidupan sehari-hari patut untuk dilihat kembali, patut untuk berintrospeksi. Apakah berasal dari kedamaian hati atau mungkin justru dari hati yang gelisah? Saudara-saudara umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berdoa kepada Bapanya, juga berdoa kepada Bapanya untuk kepentingan para muridnya. Yesus mengatakan, telah tiba saatnya. Demikianlah doa Yesus yang menyapa langsung Bapa di hadapan murid-muridnya. Telah tiba saatnya. Saatnya itu berarti peristiwa salib. Dalam Injil Yohanes, saatnya itu berarti salib, sebab dari salib yang ditinggikan itulah Yesus akan menarik semua orang kepada dirinya. Selama ini, Yesus berdoa tidak dengan menyapa langsung Bapanya di depan para murid. Seringkali dia mengambil waktu untuk menyepi, sendirian berdoa kepada Bapa. Namun kali ini dilakukannya karena saatnya telah tiba. Kebersamaannya dengan para muridnya merupakan keakraban yang ilahi. Sebab semua dipersatukan oleh Allah Bapa. Yesus bahkan memuji para murid karena mereka telah mengenal dirinya dan mereka telah mengenal Bapa. Para murid dibawa dalam doa Yesus ke dalam persatuan yang intim dengan Bapa. Sebuah kebersamaan yang sungguh sangat mengharukan. Saudara-saudara, di dalam doanya, Yesus berbicara langsung kepada Bapa untuk meyakinkan para murid bahwa mereka tidak akan berjalan sendirian. Yesus berdoa kepada Bapa, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Bagaimana perasaan para murid ketika mereka mendengar Yesus berdoa demikian? Rasa saya para murid pasti tenggelam dalam sukacita. Karena menyadari bahwa sejak semula mereka adalah milik Allah sendiri. Mereka dipercayakan kepada Yesus untuk dijaga, untuk dilindungi, dan kelak mereka diutus menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita mengamati keadaan gereja di lingkungan kita masing-masing, mungkin kita mendapati bahwa rasa damai, rasa nyaman sebagai anak-anak Allah memudar. Salah satu indikasinya ialah merebaknya prasangka-prasangka buruk, merebaknya ujaran-ujaran negatif, ujaran kebencian, termasuk dari orang-orang Kristiani sendiri. Bisa jadi kita rajin ke gereja, bisa jadi kita aktif dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan. Kita rajin berdoa, tetapi kita semakin sulit merasakan secara personal bahwa kita masing-masing dikasihi Tuhan. Dan penyebabnya, salah satunya adalah saudara-saudari, seringkali kita tidak lagi disiplin di dalam doa, dalam merawat, menjaga relasi dengan Tuhan. Kita tidak membiarkan diri lebih lama lagi hening dalam relasi bersama dengan Bapa. Barangkali kita terlalu sering, dalam tanda kutip, keluar masuk kelompok pelayanan dan belum juga menemukan tempat yang sesuai. Komitmen iman kita dalam kelompok apapun tidak ditentukan oleh hebatnya karya-karya yang dihasilkannya, melainkan oleh kedamaian di hati kita sendiri.
Selama kita tidak pernah merasa cukup dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita hanya akan membawa pengaruh yang negatif bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus selalu membawa damai dalam dirinya karena relasi intim dengan Bapa yang dijaganya setiap saat hingga pada salib. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, keadaan para murid setelah Yesus diangkat ke surga diwakili gambaran sebuah ruang atas, tempat mereka menumpang, tempat di mana mereka biasa berkumpul bersama beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Semua bertekun di dalam doa bersama. Saudara-saudara, betapa indah dan disiplin kebersamaan iman itu. Dalam suratnya, Rasul Petrus dalam bacaan kedua mengingatkan bahwa kesetiaan dalam iman akan menghadapi tantangan dari para pengacau, dari para pembenci. Pesannya jelas, jangan sampai penderitaan karena hal itu membuat orang Kristen malu, tapi justru harus memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Setiap komunitas dan kelompok-kelompok Kristiani senantiasa dijaga, senantiasa dilindungi oleh Bapa asalkan tetap tekun di dalam doa. Saudara-saudara umat beriman terkasih, kebenaran yang sering kita tangkap dari Yesus dan jemaat perdana itu sangat jelas. Doa pribadi, doa bersama mengingatkan bahwa kita sendiri maupun bersama-sama sungguh-sungguh adalah milik Bapa. Dan kita akan selalu dijaga, kita akan selalu dilindunginya. Tidak ada kekuatan jahat, tidak ada serangan apapun yang dapat menggoyahkan kesatuan seperti ini. Karena akan berhadapan dengan Bapa sendiri. Sejarah gereja membuktikan selama lebih dari 2000 tahun, saudari dan saudara. Maka sebelum mengungkapkan kegelisahan kita, baiklah kita kembali ke doa Yesus kepada Bapa itu dan temukan kembali damai, temukan kembali sukacita yang tinggal di hati kita. Semoga kita bersama-sama senantiasa sehati sejiwa dalam doa, dalam karya, dalam kesaksian, agar selalu mengalami kasih dan perlindungan Bapa, sebab kita ini adalah miliknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau mendoakan kami kepada Bapa bahwa kami ini adalah miliknya, bahwa kami ini senantiasa dijaga, senantiasa dilindungi oleh Bapa. Kuatkan kami agar kami senantiasa sehati sejiwa dalam doa, dalam karya, dan terus mengalami kasih dan perlindungan Bapa yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.